lainnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Sel volta adalah sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Pada sel volta terdapat gambar seperti gambar di bawah ini. Dalam sel volta terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Anoda merupakan kutub negatif dan tempat terjadinya reaksi oksidasi, sementara katoda adalah reaksi muatannya positif dan tempat terjadi reaksinya reduksi. Dalam sel volta, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian di tengah-tengah sel volta itu ada namanya jembatan garam. Yang fungsinya adalah menetralkan muatan yang terdapat dalam sel volta. Jadi jika terjadi oksidasi, maka di sini banyak muatan positif. Kalau terjadi reduksi, berarti banyak di sini muatan negatif. Maka dalam jembatan garam akan keluar ion di sini, untuk menetralkan dari masing-masing muatan yang terdapat di dalam sel volta. Oke, dalam sel volta kita akan melihat nanti ada namanya notasi sel. Bagaimana cara kita menuliskan notasi sel yang seperti ini? Ada rumusan umumnya. Pertama itu anoda, ion anoda, garis 2, ini melambangkan jembatan garam, katoda, ion katoda, garis katoda. Seperti yang kita lihat dalam reaksi atau dalam contoh, di sini antara Zn dengan Cu. Dari reaksi didapatkan Zn sebagai katoda dan Cu sebagai Zn sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Maka notasi selnya adalah Zn plus 2, Cu plus 2, dan Cu. Dalam sel volta, bagaimana cara kita menentukan anoda atau katoda dalam sel volta? Ada dua cara yang kita bisa dapat gunakan dalam menentukan katoda dan anoda. Cara pertama adalah dengan menggunakan nilai dari namanya potensial reduksi. Potensial reduksi itu adalah kemampuan suatu zat untuk mengalami reduksi. Jadi ini kemampuan suatu zat mengalami reduksi. Jadi kalau dari data potensial reduksi nanti misalnya Zn plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Zn. Diketahuinya eret-nya atau potensial reduksinya adalah min 0,76. Sementara Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Eret-nya adalah plus 0,34. Apa artinya? Kalau semakin besar potensial reduksi, berarti semakin mudah zat itu mengalami reduksi. Kalau semakin kecil, berarti semakin susah dia mengalami reduksi. Dari data ini dapat kita tentukan mana yang katoda dan anoda. Katoda adalah yang nilainya lebih kecil, yang lebih besar, sementara anoda yang lebih kecil. Berarti di sini ini sebagai anoda dan ini sebagai katoda. Cara yang kedua dengan menggunakan deret volta. Deret volta itu suatu deret yang berisi tentang urutan dari potensial reduksi. Jadi bisa kita lihat nanti, kalau baginda Ihsan nanti meninggal, alamat mana, zaman cari, Fir'aun sendiri, Niko senang pembagian harta, kerupuk hangus, agak pahit, ya. Jadi ini bersambung ya. Jadi semakin ke arah Li, semakin ke Li,
dia semakin mudah mengalami oksidasi atau berada di anoda. Semakin ke AU, maka dia semakin mudah reduksi atau dia di katoda. Kita perhatikan di sini Zn dengan Cu. Mana lebih di kiri, Zn atau Cu? Lebih di kiri Zn, maka Zn mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Kita masuk selanjutnya adalah potensial sel. Potensial sel digunakan untuk menentukan suatu reaksi itu spontan atau tidak. Jadi ini untuk menentukan kespontanan reaksi. Reaksi spontan atau tidak. Apa maksudnya? Spontan artinya adalah berlangsung tanpa bantuan. Jadi apa syarat reaksi spontan? Reaksi spontan itu syaratnya N0 selnya itu positif. Bagaimana cara kita menghitung N0 sel? N0 sel itu rumusnya adalah N0 reduksi dikurang N0 oksidasi, atau boleh juga N0 katoda dikurang N0 anoda. Pada contoh berarti di sini N0 sel itu berarti N0 Cu dikurang N0 Zn, berarti plus 0,34 dikurang minus 0,76, berarti sama dengan plus 1,1 volt. Berarti reaksi antara Zn ditambah Cu plus 2 menjadi Zn plus 2 menjadi tambah Cu adalah spontan. Terakhir itu adalah tentang reaksi sel. Reaksi sel adalah reaksi yang menggambarkan reaksi keseluruhan pada katoda dan di anoda. Misalnya antara Zn dengan Cu tadi. Berarti di katoda itu reaksi reduksi, berarti Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. N0-nya adalah plus 0,34. Sementara di anoda adalah reaksi oksidasi, berarti kita balik reaksi Z dan Zn menjadi Zn plus 2 ditambah 2 elektron. Jadi N0-nya menjadi positif 0,74. Kita tambahkan, elektron dicoret, berarti Cu plus 2 ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn plus 2 menjadi N0 selnya plus 1,1 volt. Inilah namanya reaksi sel. Sekarang kita lihat apa aplikasi dari sel volta dalam kehidupan. Aplikasi sel volta dalam kehidupan itu sangat banyak. Di antaranya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah beberapa contoh aplikasi dari sel volta. Ada aki, baterai kering, baterai alkalin, baterai litium, atau sel bahan bakar. Setelah menyimak penjelasan di atas, kerjakan latihan berikut supaya Anda lebih memahami materi pembelajaran hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you in the next video.